Ya, sobat percetakan, kali ini saya mau berbagi cara refill toner HP LaserJet M880 ya. Jadi bagian tonernya sama, pada umumnya itu ada di bagian depan ya. Jadi ini bagian depan ini untuk buka bagian toner sama drum unit. Jadi cukup dibuka seperti ini. Ah, ini udah kelihatan ini bagian yang atas, jajaran atas itu yellow, magenta, cyan, black. Ini untuk toner. Yang bawah sama black, cyan, magenta, yellow itu untuk drum unit. Jadi kalau mau refill toner, misalkan yang magenta, cukup ditarik aja seperti ini, tarik. Karena ini nge-refill tonernya bisa dibilang cukup mudah untuk pemula ya. Jadi si tonernya ini ada di bagian belakang refillnya. Ada juga yang ngebolongin di bagian sini. Itu sih sebetulnya bisa di mana aja. Yang penting jangan di bagian bawah ya. Nah, misalkan yang ini kan udah kita bolongin di bagian dalam nih. Jadi harus dibuka di sini nih bautnya. Cukup seperti ini, buka seperti ini. Nah, kalau udah dibuka seperti ini ya. Ini cuma satu aja nih bautnya. Nah, bagian yang atas ya, bagian atas cuma ditarik aja seperti ini, udah. Nah, jadi ini ditutup pakai cover ini. Terus cara ngerepelnya gimana? Ini lakbannya ya, lakban penutup lubang. Jadi ini udah dikasih lubang ya, udah dibikinin lubang. Terus kita tutup lagi pakai lakban, karena yang original itu nggak ada tempat refill ya, atau lubang khusus buat ngerepil nggak ada. Jadi kita lubangin sendiri, terus tinggal tuangin aja. Oke, kalau sudah direpil, sudah diisi, tutup lagi aja seperti ini, seperti semula. Ini di bagian belakangnya kan ada ada apanya ya, jadi bagian belakang ini harus ngepas tuh. Kalau udah pas ya, kalau udah ngepas kayak gini, tinggal di baut lagi seperti ini. Dah, ini kalau misalkan udah kenceng ya. Terus bagian chip, jadi chip ini fungsinya ngebaca kapasitas toner. Jadi kalau toner yang di sini udah habis, chipnya juga biasanya habis. Nah, di sini ini chipnya kalau udah ngedrop ya bisa diganti. Jadi chipnya dibuka aja, toner ganti, chip juga ganti aja. Cuman ujungnya ini kan ada kayak direkat kayak gini ya, ini dibuka, direnggangin, terus ditarik ke belakang tuh, itu lepas. Itu cara ganti chipnya. Oke, kalau sudah dimasukkan kembali ke sini. Nah, ini kan ada jalurnya nih, ada jalur lubang 2. Nah, si garis ini harus pas ke sini ya. Terus kalau udah pas baru gitu. Nah, ini chipnya ini ada 2, ada di drum unit 1. Drum unit nariknya nggak bisa langsung lurus nih, angkat ke atas sedikit. Nah, gitu. Terus diperhatikan bagian bawah ini kan ada drum. Jadi penyimpanannya jangan asal-asalan. Jadi jangan langsung ditaruh di lantai atau di tempat yang gak ramah ya sama drum. Ini harus kurang lebih kayak gini naruhnya. Jadi jangan diposisikan drumnya di bawah. Jadi kalau gores sedikit pun, satu helai rambut gores di bagian drum ini, nanti hasilnya jadi bergaris juga, mau gak mau harus ganti gitu. Terus biasanya kadang kalau tonernya habis, ini juga kadang ngedrop nih si chipnya, chip drum unitnya ada di bagian sini. Di bagian sini nih. Ini ya, cara gantinya sama, diangkat ke atas. Cuman posisi tembaganya diperhatikan, kalau kebalik biasanya nggak kebaca. Ini bagian chip ya, harus diperhatikan pas pemasangan, jangan kebalik. Kalau kebalik nggak kebaca, terus gimana ya, balikin sampai kebaca, itu aja.
Oke, ini seputar pergantian chip sama toner dulu ya. Nanti kita bisa buatkan lagi tutorial cara ganti drum seperti ini. Di sana kan di bagian dalam tuh ada namanya PCR, blade-nya dan yang lainnya di dalam sini ya. Gitu. Itu aja sih untuk video sementara tutorial kali ini. Kita bahas pergantian chip sama refill toner aja. Oke, thank you yang sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, untuk pemasukan kembali seperti awal ya, kan ada relnya kayak gini. Ada relnya, masukin dulu ke dalam sampai pas. Jadi kalau belum pas jangan dipaksa. Ini kan kalau udah pas dia masuk sendiri. Udah dorong aja. Seperti itu. Ya. Oke, thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.